Perkenalkan, nama saya Astri Wasna Berusilaban. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pengertian dari public relation. Public relation merupakan suatu komunikasi yang terencana yang dibuat oleh pihak internal atau eksternal dalam perusahaan kepada publiknya untuk mencapai tujuan-tujuan berdasarkan saling pengertian. Di sini ditekankan pengertian dari public relation itu untuk membangun citra dari suatu perusahaan. Kemudian sejarah berkembangnya public relation di dunia. Public relation di dunia diawali pada tahun 1854, yaitu di Inggris. Kemudian pada tahun 1912, Lively dari Amerika Serikat yang disebut sebagai Bapak Public Relation. Kemudian apabila kita ingin melihat lebih rinci dan lebih jelasnya bagaimana public relation itu sudah berkembang di Inggris pada tahun 1912. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, public relation semakin berkembang di seluruh dunia, diawali dengan para negara yang merdeka yang ingin mempublikasikan negaranya kepada seluruh dunia. Kemudian perkembangan public relation di Indonesia diawali dengan organisasi Pertamina. Kemudian pada tahun 1954 public relation masuk di bidang kepolisian, dan pada tahun 1970 masuk ke instansi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan swasta. Kemudian public relation bedanya dengan advertising, marketing, dan sales. Public relation itu lebih ditekankan kepada untuk membentuk citra dari suatu perusahaan, yang dimana kita memberikan informasi dan pengalaman-pengalaman yang baik yang berhubungan dengan perusahaan untuk publik mengetahuinya. Kemudian advertising itu menekankan kepada informasi yang bersifat persuasif, di mana kita membujuk masyarakat atau konsumen untuk membeli produk apa yang kita tawarkan. Lalu marketing itu merupakan suatu strategis. Bagaimana strategi kita untuk bisa memasuki suatu pasar, yang dimulai dari bagaimana membuat suatu produk itu, berapa harganya, di mana tempat pendistribusiannya, dan lain-lainnya. Kemudian sales itu merupakan kegiatan menjual produk yang telah kita berikan nilai kepada publik atau kepada konsumen. Kemudian saya akan melanjutkan peran PR dan fungsi PR. Peran PR dibagi menjadi 4. Yang pertama, perannya menjadi penasehat ahli bagi manajemen. Fungsinya di sini bisa melihat, menganalisis fenomena atau masalah yang terjadi di dalam atau di luar dari organisasi ataupun perusahaan. Di sini PR akan membuat program atau solusi untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam ataupun di luar dari organisasi tersebut. Kemudian PR setelah menjalankan programnya akan mengevaluasi apakah program yang dilaksanakannya telah tercapai atau belum. Yang kedua, peran PR yaitu sebagai fasilitator komunikasi. Di sini fungsi PR sebagai menjembatani komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Bisa dikatakan fungsi PR di sini sebagai penengah atau juru bicara. Yang ketiga, peran PR sebagai fasilitator pemecah masalah. Fasilitator pemecah masalah di sini PR berfungsi untuk memecahkan masalah dengan cara bisa kerjasama dengan divisi-divisi yang lain yang berada dalam suatu organisasi perusahaan. Kemudian peran yang terakhir yaitu sebagai teknisi komunikasi. Fungsinya di sini PR harus mempunyai kemampuan berkomunikasi baik secara lisan ataupun tulisan dengan baik. Kemudian apa yang harus dipenuhi agar bisa menjadi PR atau untuk PR dalam diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus bisa memahami, menerima berbagai sifat dan karakter yang dimiliki oleh orang-orang dengan baik. Yang kedua, kita harus mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dengan baik.
Yang ketiga, kita harus bisa mengorganisir semua kegiatan kita, baik dari hal terkecil sampai yang terbesar. Yang keempat, kita harus mempunyai integritas dalam diri kita, baik dalam pekerjaan nantinya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, kita harus mempunyai imajinasi agar kita dapat mengembangkan ide-ide baru yang terdapat dalam diri kita untuk memajukan suatu perusahaan. Dan yang terakhir, kita harus menjadi manusia yang serba tahu. Cukup sekian dan terima kasih.